Kebijakan Gubernur Jabar Deddy Mulyadi yang mengirim pelajar yang dicap nakal untuk menjalani pembinaan di barak militer menuai sorotan. Selain dianggap beberapa pihak kurang relevan, gagasan ini juga menuai kritik karena berdampak ancaman hak anak. Kami bahas bersama Muhammad Mukhlisin, Direktur Eksekutif Yayasan Cahaya Guru. Selamat malam Pak Mukhlisin. Selamat malam Mbak Tiffany. Baik, kalau mungkin mendengarkan statement dari Gubernur Jabar di tayangan pengantar sebelumnya bahwa kebijakan ini diklaim sukses kok untuk membuat efek kejut atau memberikan efek jerah terhadap anak-anak yang dianggap bermasalah tadi. Tapi kalau dari sisi pemenuhan perlindungan hak anak, menurut Anda apakah ada ancaman atau pelanggaran hak anak di pemberlakuan kebijakan ini? Ya, menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur itu perlu kita apresiasi yang pertama. Meskipun sebenarnya ini menimbulkan masalah baru. Apa yang disampaikan oleh beliau menimbulkan efek kejut ya. Jadi yang dinamakan efek kejut ini kan efek yang sementara ya. Dia tidak bisa menjamin keberlanjutan. Apakah anak-anak ini bisa tumbuh dengan karakter yang kuat gitu ya. Tumbuh dengan karakter sehat, baik, benar, pintar, dan gercep ya, atau baru saja yang sudah disampaikan oleh beliau itu. Nah, kami juga melihat bahwa ada indikasi perlindungan anak yang diabaikan di dalam kegiatan ini. Yang pertama adalah dalam peluncuran kemarin itu ada satu anak yang kemudian dia tidak hadir, atau dalam tanda kutip beberapa mengatakan bahwa itu kabur ya dari barak itu. Jadi sudah pamit sama orang tua, kemudian tidak sampai di dalam barak. Nah, artinya apa? Artinya ada anak yang tidak didengarkan suaranya. Ada anak yang tidak mendapatkan hak untuk didengar suaranya. Jadi mestinya adalah jika benar bahwa program ini tidak melanggar hak anak, anak-anak sebelum datang itu kan ditanya bagaimana keinginannya, bagaimana orang tua gitu ya. Ketika ada anak yang kemudian kabur, berarti kita bisa melihat bahwa ada suara anak yang tidak sampai gitu ya kepada para pemangku kepentingan. Menurut saya begitu Mbak Tiffany. Oke, kalau tadi Anda menyampaikan bahwa ini akan efeknya akan lebih sementara. Kalau kebijakan ini kan diberlakukan 6 bulan, kalau saya tidak salah, di mana selama periode atau kurun waktu 6 bulan ini anak-anak yang ada di barak militer ini mendapatkan pendidikan pembinaan karakter, kemudian juga pendidikan kedisiplinan. Nah, apakah dua hal pendidikan karakter dan juga kedisiplinan ini akan menjadi sebuah solusi atau kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dengan ini? Dan yang kita pikirkan kan tidak hanya 6 bulan selama dia di barak militer, tapi what's next, bagaimana setelahnya? Ya, betul. Jadi benar bahwa untuk membangun karakter itu tidak bisa dilakukan hanya 1 hari 2 hari ya. Nah, oleh sebab itu perlu ekosistem. Jadi di dalam sistem pendidikan nasional itu kan juga disebutkan bahwa ekosistem pendidikan itu sebenarnya tidak hanya di sekolah, tetapi juga ada peran orang tua, ada peran masyarakat di dalamnya gitu ya. Nah, menurut saya kalau pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin mendapatkan karakter anak-anak yang benar-benar konsisten gitu ya, berjangka panjang, maka semestinya adalah melibatkan ekosistem pendidikan yang lain selain sekolah. Misalnya adalah orang tua dan juga masyarakat. Nah, kalau hanya sebatas kegiatan-kegiatan sifatnya programatik seperti ini, saya mempertanyakan keberlanjutan ya dari program ini, dan dampaknya kita belum bisa tahu sejauh mana program ini berdampak pada anak-anak. Saya barusan tadi pagi juga melihat Gubernur Jawa Barat melakukan wawancara terhadap salah satu peserta ini, pada salah satu murid siswi perempuan. Dia bilang, ditanya kenapa ikut program ini gitu ya, karena ada problem masalah di kedua orang tuanya. Kenapa? Antara ayah dan ibunya sering berantem. Artinya apa nih? Kalau saya melihat seperti itu, berarti problemnya mestinya bukan di anak tersebut. Anak tersebut hanya melampiaskan melalui kegiatan-kegiatan yang dianggap oleh Gubernur Jawa Barat ini tidak tepat gitu ya. Tetapi sebenarnya problem utamanya itu adalah di orang tua. Nah, oleh sebab itu kami menyarankan supaya program ini juga melibatkan bagaimana orang tua dan juga masyarakat.
Hmm. Nah, saya merasa program ini cukup ironi ya. Kenapa? Karena ini mengindikasikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak percaya terhadap sistem pendidikan, Oke. sehingga menyerahkan kepada sistem militer gitu. Oke, dengan demikian apakah Anda kemudian pesimistis ataupun sanksi tadi mungkin dengan statement, Gubernur, Deddy Mulyadi menyatakan kalau sekarang, selama ada pembinaan, barak militer ini tempat tongkrongan sepi kok sekarang, mungkin sudah ada tidak, Hmm. kenakalan, apa namanya, tawuran atau mungkin geng-geng motor, geng-geng pelajar ini udah nggak ada lagi. Anda menyaksikan bahwa ini hanya sifatnya sementara, tidak akan lama? Betul. Jadi kan begini ya, kalau untuk membangun karakter seorang anak itu kan dibutuhkan kesadaran ya, bukan ketakutan. Ketakutan itu akan patuh ketika ada yang mengawasi, ketika ada punishment yang diancam gitu ya. Nah, sementara ketika nanti gitu ya, nanti bahwa ancamannya itu sudah tidak ada, maka kesadaran anak itu tidak terbangun. Oh, tidak ada ancaman lagi nih, boleh dong kita kemudian melakukan tindakan-tindakan yang seperti dulu lagi gitu. Mmm. Jadi artinya bahwa kita membutuhkan sistem di mana pendidikan kita itu mampu untuk gitu ya, membuat anak-anak kita lebih berkarakter secara kontinu. Oke, sistem yang sekarang mampu tidak? Ya, sistem sekarang menurut pandangan saya gitu ya, Gubernur Jawa Barat tidak mempercayai sistem pendidikan yang ada di Jawa Barat, sehingga gitu ya mempercayakan kepada sistem pendidikan di militer. Harusnya gitu ya, pemerintah dalam hal ini yang menangani dalam bidang pendidikan, ada Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Agama mengambil suara ya. Oke. Ini bagaimana nih sistem pendidikan kita sudah tidak dipercaya di Jawa Barat, tidak dianggap mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah pendidikan karakter gitu ya. Oke. Harusnya Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama dan juga stakeholder yang lain saya kira juga kita patut untuk mempertanyakan hal ini. Oke, terkait dengan relasi sosial, kita, berbicara jangka panjangnya setelah anak-anak ini keluar dari barak militer, Pak Muklisin. Anda Mhm. melihat apakah pendekatan, pembinaan dengan pendekatan berbasis militer seperti ini juga akan menimbulkan atau berdampak stigma negatif terhadap relasi sosial anak-anak ini nantinya? Iya, itu tergantung nanti sejauh mana program ini berhasil atau tidak. Mmm. Ketika program ini diklaim berhasil gitu ya, itu nanti harus terbukti pada karakter anak didik ini gitu. Apakah masyarakat akan percaya terhadap anak-anak ini atau tidak, itu kan akan tergantung kepada mereka sendiri ya. Bagaimana dampaknya ketika program ini 6 bulan ke depan itu berhasil atau tidak, benar-benar menimbulkan kesadaran atau tidak gitu ya. Jadi stigma itu dengan sendirinya akan luntur ketika program ini berhasil, program ini mampu untuk membangun karakter anak-anak, mereka menjadi sehat, baik, pintar, dan benar gitu ya. Oke, baik. Kita akan lihat bagaimana perkembangan, belum sampai dengan 1 bulan, nanti akan dievaluasi atau tidak, bagaimana ke depannya. Yang terbaik jelas untuk anak-anak ini bisa, keluar, menjalani hidup keseharian ya, dengan baik, bagi keluarga, lingkungan, dan juga sekolahnya. Terima kasih, Pak Muhammad Muklisin, Direktur Eksekutif Yayasan Cahaya Guru sudah bergabung dengan CNN Indonesia malam hari ini. Selamat malam.